Baik, kita mulai kelasnya. Apakah kalian sudah mempelajari materi yang saya berikan di Lumai? Sudah, tapi saya belum semuanya, Pak. Baru sebagian. Hmm, Ada yang ingin ditanyakan? Nggak apa-apa sambil jalan, sambil dibaca, sambil dipelajari, sambil kita diskusi. Tidak ada? Saya bingung di kriteria inklusi sama kriteria eksklusi, Pak. Yang dibingungin apa? Nah, tadi kan di video Bapak memberikan contoh, Pak. Nah, saya bingung contohnya itu maksudnya itu gimana yang Bapak bilang bukan kebaikan kayak gitu, Pak. Oh, bukan kebalikan. Oke, Maksudnya itu gimana, Pak? Sampel kriteria kriteria ini, Pak. Oke, kata kuncinya tapi udah dapat perbedaan antara kriteria inklusi dan eksklusi. Udah, kalau kriteria inklusi itu kan yang dimasukkan ke dalam atau yang menjadi sampling frame, Frame. sedangkan kalau kriteria eksklusi, ya kalau kriteria eksklusi itu kan yang nggak dipakai atau yang dibuang, Pak, kayak gitu Mhm. bukan? Ya, jadi misalnya gini. Oh, mungkin contoh mudahnya gini ya. Kamu punya ini nggak? Kamu punya kriteria cowok ideal nggak? Yang buat kamu, versinya kamu. Oh punya, Pak. Ya, apa aja? Satu. Kayak Kim Taeyong, Pak. Iya, jangan ini apa harus harus apa harus spesifik. Jangan kayak si ini gitu. Ya, emang yang si itu kayak gimana gitu. Harus spesifik. Nah, Oh tinggi, Pak. tinggi, oke. Tingginya seberapa? eh 170-an lah, Pak. Nah, 70-annya itu 70 berapa? 75. 175. Oke. Kalau Nah, 176 kamu terima nggak? boleh lah. Ya, jadi 170 berapa? 175 aja, Pak. Jadi 176 dan 174 nggak kamu terima ya? Eh, Boleh, Pak, kayaknya, Pak. Iya, Berarti jadi itu, Pak. Saya 170 dari berapa? 1 sampai 170 sampai 180 lah, Pak, masih saya terima. Kayak dari berapa sampai berapa? 170 sampai 180. Oke, berarti 169 dan 181 nggak kamu terima ya? Nah, enggak, Pak. Oke, berarti kriteria inklusi yang pertama, eh, ini yang pertama kan kriteria inklusinya? Iya. Oke, pokoknya satu, tingginya antara 170 sampai dengan 180. Nah, secara otomatis yang kurang dari itu dan lebih dari itu tidak kamu terima, gitu ya. Nah, yang disebut kebalikan dari kriteria inklusi itu ketika kriteria inklusinya kamu tuliskan tinggi 170 sampai 180 cm. Lalu di kriteria eksklusi kamu tuliskan tinggi kurang dari 170 dan lebih dari 180 cm. Itu kan kebalikannya kan? Iya, Nah, Pak. nah kriteria inklusi nggak boleh seperti itu. Nggak boleh kebalikan dari inklusi. Karena artinya kalau inklusinya terpenuhi, ya berarti yang tidak termasuk itu ya otomatis nggak akan kamu terima. Nah, itu bukan inklusi, gitu ya. Oke, ada kriteria lain lagi nggak? Manis, Pak. Manis itu kayak gimana ya? Itu masih abstrak. Jadi kriteria inklusi itu harus spesifik, harus bisa diukur. Manis apanya? Rasanya. Apanya? Umurnya, Pak, umurnya. Umurnya apa manis? Apa? Nih, Enggak. oh, Ya, beda beda kategori ya. Oke. ya, Umurnya, berapa umurnya? 20 sampai 25. 20 sampai 25 tahun ya. Oke, Ya. itu kriteria inklusi yang kedua. Kriteria inklusi yang ketiga apa? Hanya dua. Eh, saya, Pak. Hanya dua. Iya, dua aja, Pak. Bingung Oke. saya, Pak, malah. Oh, bingung.
Ini mau laki-laki apa perempuan? Laki-laki, Pak. Ya kan kamu tidak menetapkan kriteria inklusinya. Oh, iya, Pak. Ya Laki-laki. artinya baik laki-laki atau perempuan yang tingginya 170 sampai 181 dan usianya berapa tadi? 20, sampai 25. 20 sampai 25 tahun akan kamu terima. Oh, enggak, Pak. Laki-laki, Pak. Laki-laki. Nah, jadi kriteria sampel untuk kita buat sampling frame-nya, sampling frame itu kan frame itu figura gitu ya, figura dari sebuah foto. Jadi dialah yang membatasi yang masuk ke dalam foto kita itu apa saja kriterianya, apa saja syaratnya. Itu yang disebut dengan kriteria sampel. Ya, jadi yang bisa masuk siapa, yang nggak bisa masuk siapa. Nah, eh, tadi kamu punya 3 kriteria inklusi, ya, tinggi badan, usia, jenis kelamin. Nah, ketika kalian nanti sebagai peneliti, tidak cukup hanya 3 kriteria ini. Artinya, kalau memang kalian menetapkan hanya 3 kriteria ini, selain 3 kriteria ini, itu akan kamu terima. Contoh, misalnya, laki-laki yang berusia 22 tahun, dengan tinggi badan 175 tahun, dan berat badan 98 kg akan kamu terima. Itu enggak maksudnya? Kan kamu kriterianya 3 kan tadi. Laki-laki, tadi tingginya 174. Itu kan dalam rentang inklusi kan? Nah, terus umurnya tadi 21 tahun. Berarti ini kan 3 kriteria, 3 syarat ini sudah terpenuhi kan? Untuk menjadi pacarmu. Meskipun berat badannya 98 kg. Nah, itu. Itu kriteria inklusi. Nah, ketika dia udah jadi pacar kamu sudah menetapkan kriteria eksklusi. Kriteria eksklusi itu kriteria yang kalau muncul pada dirinya, itu akan kamu putusin. Misalnya, dia laki-laki, tadi tinggi badannya 174 cm, dan umurnya 21 tahun. Tapi ternyata ketika udah jadian, dia nggak setia. Nah, dia bisa kamu putusin kan, kamu drop out, kamu keluarkan sebagai sampel di dalam apa ya, kualifikasi sebagai pacar kamu, misalnya gitu. Nah, itu kriteria eksklusi. Jadi, eksklus. Jadi, kriteria yang dapat membuang ya, atau mengecualikan subjek penelitian sehingga tidak lagi menjadi sampel penelitian kalian. Itulah kriteria eksklusi. Nah, itu bedanya kriteria inklusi dan eksklusi. Jadi, in masuk gitu ya, eks keluar. Nah, mungkin kata kuncinya di situ supaya lebih mudah. Nah, gitu Mei, kira-kira. Oke, Pak. Sudah paham. Oke. Ada pertanyaan lagi? Saya belum sampai yang lain-lain, Pak. Oke. Oke. Untuk yang lain ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Boleh, boleh. Saya masih bingung soal yang nyari Z-core itu, Pak. Z-score. Yang 1,96. Bingungnya di mana? Caranya gitu, nah, Pak. Tadi kan ada di bagian materi selanjutnya itu. Nilai CL itu ada 99 kalau nggak salah. 90. 99 sama 95 kalau nggak salah, Pak. Nilai apa? Nilai CR? Nilai CL-nya maksudnya. CI, CI. Oh CI iya, mungkin. CI. Iya, Pak. Oh, itu ya, di rumus penghitungan CI ya? Iya, Pak. Oh, berarti maksudmu itu yang ini. Yang ini? Ya. Iya, Pak. Tapi yang saya bingungin itu
nyari Z-core-nya itu kok bisa 1,96. Oh, oke. Z-score di sini itu kan, oh ya, saya mau meluruskan sedikit tadi, waktu kamu sebut CL itu bukan CL tapi CI ya. Kita menyebutnya CI. CI ini confidence interval ya kepanjangannya. Nah, kalau kita lihat di rumus itu Z alfa per 2. Z alfa per 2. Nah, nilai Z-score ini kita dapatkan tergantung dari rentang CI yang kita tetapkan sebagai peneliti. Kalau di sini kan saya tuliskan nilai confidence interval yang umum digunakan peneliti itu ada 99%, 95%, dan 90%. Kalau kalian ingat di pertemuan sebelumnya kita bahas mengenai seberapa yakin kita gitu ya. Seberapa yakin kita gitu. Nah, confidence interval ini bicara itu tentang tingkat keyakinan. Karena kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, confidence interval ini tingkat kepercayaan atau tingkat keyakinan. Nah, misalnya kita mau pilih tingkat kepercayaannya 95%. Artinya kan dari 95% ini sisanya itu error kan? Nah, sisanya error. Nah, sisanya itu berapa persen? 5, Pak. Sisanya 5%. Nah, alfa per 2, alfanya itu kan errornya itu. Alfanya itu errornya itu. Kalau kalian lihat materi yang tentang hipotesis, di situ kan ketemu tuh alfa. Nah, itu error. Ya, error ketika kita mengambil keputusan. Maksudnya error dalam mengambil keputusan tuh gini. Dari 100 kali, kan karena persen jadi saya ambil 100 ya. Dari 100 kali kita lewati jalan, kalau kemarin antara jalan A dan B, mana yang macet, mana yang enggak gitu ya. Ya, kalau kalian masih ingat ya. Nah, jadi kayak error itu kondisinya dari 100 kali kalian bolak-balik ngelewatin jalan A, 95 kali itu kalian nggak kena macet. Sedangkan 5 kalinya kalian kena macet. Ya, sementara kalian yakin kalau lewat jalan A itu nggak macet. Artinya kan keyakinan kalian yang nggak macet itu dari 100 kali percobaan, dari 100 kali apa ya, kalian melewati jalan A, 95% itu benar. Sedangkan 5% itu salah karena ternyata dari 100 kali, 5 kali kalian kena macet. Nah, ini kan sebenarnya tentang peluang. Kalau kemarin kita belajar tentang lempar koin ya. Nah, ini bicara tentang peluang serba besar. Jadi 5% itu adalah bagian error atau kesempatan kalian mengizinkan diri kalian melakukan error atau salah duga dalam sebuah eksperimen atau penelitian. Nah, untuk mencari nilai Z ini kita memerlukan tabel Z. Makanya di slide ini saya buat dalam kurung lihat tabel Z. Ya, nilai tabel Z. Nah, artinya alfa per 2, tadi kan alfanya 5%. Alfa per 2 berarti 2,5%. Betul? 2,5% kalau kita jadikan desimal adalah berapa? 2,5%. Berapa desimal? Kalau kita jadikan desimal. 0, berapa? 0, oke, kalau misalnya ada pilihan A 0,25, B 0,025, B 0,0025, yang mana sih? 0,25, Pak. 0,25. Oke, dari desimal ke persen gimana caranya? Gimana caranya untuk mengubah desimal ke persen? Dikali berapa? Kali 100, Pak. Dikali 100. Oke. Untuk ngecek apakah tadi benar apa enggak desimalnya, coba desimalnya dikali 100. Tadi kan 0,25. 0,25 kali 100 berapa? Berapa persen?
2,5 Pak. 2,5. 0,25 kali 100 berapa? 25%, Pak. Nah, jadi apakah benar tadi 2,5% itu 0,25? Salah Pak. Jadi Salah, berapa? Pak. 0,025. Oke, 0,025. Nah, nanti ketika kalian mencari tabel Z, gitu ya, yang kalian cari adalah 0,025. Ada yang sudah mencari tabel Z? Ada? Belum? Hmm. Tabel Z ini bisa kalian cari di internet sebenarnya. Tapi saya coba tampilkan tabel Z yang saya buat dulu. Saya buka dulu ya tabelnya. Oke, sementara nunggu muncul filenya, apakah ada yang ingin tanyakan lagi selain nilai Z? Saya mau bertanya, Boleh. yang ini Pak, di bagian LCT 7 yang statistika inferensial dan hipotesis. Di sini ada tulisan hipotesis Pak, terus ada tulisan dugaan benar, error tipe 1 alfa, itu maksudnya gimana ya Pak ya? Terus bagaimana cara terus di bawahnya ada kayak grafik gitu. Oh, oke. Bentar saya buka dulu slide-nya. Apakah yang ini? Belum muncul Pak, masih loading. Oh, masih ada. Sudah Pak. Oke. Tadi waktu kita bahas tentang pertanyaannya Yuli, terus di pertemuan kita yang kemarin tentang dugaan, ya. Ketika kita ngelewatin jalan A tadi ya, kita menduga bahwa 95% itu nggak macet kalau lihat jalan itu. 95% artinya dugaannya itu di situ macet. Nah, dugaan di dalam statistik atau di dalam penelitian itu disebut hipotesis. Ya, jadi hipotesis itu adalah dugaan peneliti. Nah, dalam penelitian dugaan ini ada dua jenis, yaitu hipotesis nul. Nah, hipotesis nul, saya coba ketik tulisannya di kolom chat. Hipotesis nul, ya, nul ya, bukan nol. Nul ini artinya berasal dari kata nullification. Nullification itu artinya peniadaan, gitu ya, atau kondisi tidak ada. Gitu. Kemudian hipotesis yang kedua adalah hipotesis alternatif. Ya. Hipotesis nul itu dilambangkan dengan H0. Jadi H terus angka 0. Seperti yang ada di slide ini. Ya. Tapi kita nyebutnya bukan H0, tapi H0. Jadi angka 0 di situ artinya tidak ada, bukan 0 gitu.
Ya, jadi kita sebutnya H0. Nah, kalau hipotesis alternatif itu dilambangkan dengan HA kecil. Jadi angka nolnya itu diganti dengan huruf A kecil. Nah, itu HA atau hipotesis alternatif. Nah, ketika kita mau melakukan sebuah uji statistik, yang kita uji adalah H0. Ya, justru yang kita uji adalah errornya tadi. Ya, apakah errornya ini benar atau tidak? Nah, pada tabel ini, waktu pertemuan sebelumnya saya pernah nanya ke kalian tentang apa ya? Seberapa persen kalian akan apa ya, kalau sukses itu nggak bisa diukur ya. Seberapa persen kalian yakin kalau 5 tahun lagi kalian akan menjadi perawat kepala tim atau ketua tim? Atau saya ganti pertanyaan. Apakah yakin bahwa 5 tahun kemudian kalian akan menjadi kapten? Kemungkinan jawabannya kan 2 ya. Iya dan tidak. Nah, ketika kalian jawab iya, ada 2 kemungkinan. Kalian yakin iya atau tidak yakin iya. Gitu ya. Kan gitu. Nah, dari jawaban yang kedua, tidak. Itu artinya ada 2 kemungkinan lagi. Yakinkah tidak atau tidak yakinkah tidak? Sampai sini nangkap nggak? Atau bingung? Siapa yang bingung? Nangkap ya? Ada yang bingung nggak? Bingung. Bingung. Oke, misalnya gini. Oh gini, hari ini kira-kira akan hujan nggak? Nah, kemungkinan jawabannya ada 2, hujan dan tidak hujan. Gitu? Oke, saya tanya. Dengan kemungkinan hujan, seberapa yakin kalian akan hujan? Nah, coba kalian tulis di kertas kalian, hujan, tanda tanya, lalu kasih cabang 2. Yang cabang pertama, iya, maksudnya hujan gitu ya, dan cabang yang kedua, tidak. Maksudnya tidak hujan. Lalu di cabang yang iya, yang hujan, itu kalian bikin 2 cabang lagi. Cabang yang pertama dari yang ya adalah yakin. Cabang yang kedua tidak yakin. Sudah ditulis? Nah, sekarang di kemungkinan jawaban yang tidak, itu juga buat 2 cabang lagi. Yakin dan tidak yakin. Gitu kan? Nah, jadi totalnya ada 4 kemungkinan. Yakin hujan, 2 tidak yakin hujan, 3 yakin tidak hujan, dan 4 tidak yakin kalau tidak hujan. Betul? Nah, kemungkinan 4 jawaban ini itu kan sama dengan 4 sel yang ada di slide. Gitu ya. Ada 4 kemungkinan. Nah, ketika kalian menduga, oh hari ini hujan. Nah, nyatanya, realitanya itu hujan. Berarti dugaan kalian benar kan? Ya, itu yang ada di kotak atau sel yang pertama. Dugaan benar ketika H0 diterima dan realitanya pun benar atau terjadi. Nah, sama juga ketika kalian menduga, oh hari ini kayaknya nggak hujan. Lalu kenyataannya nggak hujan. Berarti dugaan kalian benar. Nah, itu adalah sel atau kotak yang keempat. Ketika H0 ditolak dan realitanya pun salah atau tidak terjadi. Gitu ya. Nah, errornya itu terletak pada sel atau kotak kedua dan ketiga. Nah, kotak kedua itu ketika kalian menduga, oh hari ini hujan, ternyata nggak hujan. Artinya dugaan kalian tuh error. Atau ketika kalian menduga hari ini nggak hujan, ternyata hujan. Nah, itu error tipe 1. Yang tadi yang sebelumnya error tipe 2. Jadi ketika dugaan peneliti iya,
tapi realitanya enggak, itu error tipe 2. Gitu ya. Ketika peneliti mengira iya, mengira tidak, tapi ternyata realitanya iya, itu error tipe 1. Nah, error tipe 1 inilah yang disebut dengan alfa. Nah, ini ada kaitannya dengan tadi yang nilai Z ya. Nilai Z alfa per 2. Nah, nilai alfa, kalau kita lihat di grafik confidence interval, mana ya? Oh, bukan di sini, di estimasi. Di slide yang tadi ditanya Yuli. Nih. Apakah sudah muncul grafik confidence intervalnya? Sudah, Pak. Oke. Nah, ketika kita punya keyakinan tadi 95% gitu ya. Nah, maka errornya ada di ujung. Sebesar 5%. Ini bagian errornya. Ya, error saya buat aja E dulu ya. Nah, errornya ini ada di ujung-ujung. Jadi ada 2. Jadi karena ini bentuknya kayak seperti ekor, makanya disebut ekor 2 gitu ya, atau bahasa Inggrisnya two tail. Makanya nanti dalam statistik dikenal dengan istilah two tail atau one tail. Ya, 2 ekor atau 1 ekor. Nah, kalau kalian lihat bedanya antara kedua ekor itu apa? Kalau kalian lihat di garis tengah dari grafik ini namanya grafik atau kurva distribusi normal. Ya, namanya kurva distribusi normal Gauss. Soalnya ini yang nemuinnya si Gauss. Nah, kalau kalian lihat di garis tengah, ini ada 0. Nah, di sisi kanan, kurva yang sisi kanan garis tengah itu nilainya positif. Sedangkan nilai yang di sebelah kiri garis tengah kurva itu negatif. Jadi error ini juga ada 2 kemungkinannya. Ada yang positif, ada yang negatif. Ya, jadi kayak seperti ini. Kalau kita bilang ada pasien laki-laki datang ngeluh mules-mules, terus kita bilang Anda hamil, gitu ya. Nah itu ini letaknya negatif. Jadi kan dia udah jelas dia hamil kalau dia laki-laki, tapi kita diagnosisnya salah dia hamil. Nah, sama juga kalau yang positif itu gini, ada ibu, abdomennya itu membesar, gitu ya. Kemudian ngeluh mulus-mulus. Lalu kalau diraba, TFU-nya itu teraba 3 jari di bawah PX. Kemudian ada DJJ. Lalu kita sebut, kita diagnosis ibu itu tidak hamil. Nah, itu kan salah juga ya, error juga penilaiannya. Nah, itu letaknya di positif. Kenapa positif? Sih ya sebenarnya dia positif. Tapi kita nyatakan tidak. Nah, itu error. Nah, ini yang disebut dengan alfa. Nah, makanya tadi nilai Z-nya itu alfa per 2. Kenapa? Karena kan alfanya ada di ujung dan di ujung. Makanya alfanya kita bagi 2. Nah, kalau si A-nya 95%, maka alfanya kan 5% tadi. Atau 0,05. Maka di sisi ini 2,5. Di sisi ini 2,5. Nah, gitu. Gimana kalau si I-nya 90? Oh, berarti sisanya alfanya 10. Berarti sisi sebelah kanan alfa per 2-nya adalah 5%, di sisi kiri 5%. Gitu ya. Jadi sisanya aja, sisa dari si I. Si I itu tadi tingkat keyakinan kita, alfa itu rentang error. Nah, makanya nanti ketika selanjutnya kita belajar tentang uji statistik, yang kita uji H0, nanti kita bandingkan dengan nilai alfa. Ketika si I-nya 95%, ya, kemudian alfanya 5%, atau 0,05. Nah, maka di sini nilainya 0,05 nih. Ya.
Jadi di sini 0,025 dan di sebelah sini 0,025 kan gitu. Nah, makanya di referensi lain seringkali dibilang garis ini adalah nilai kritis. Nah, nanti akan dilihat nih. Dari hasil analisis statistik nanti ditemukan nilai yang namanya nilai p-value. P-value. Value itu nilai, P ini singkatan dari probability atau probabilitas. Probabilitas itu kemarin kita belajar adalah peluang, gitu ya. Nah, p-value ini kita akan bandingkan dengan nilai alfa. Pada tingkat kepercayaan 95%, alfanya kan 5% atau 0,05. Ketika p-value dari penelitian kita itu kurang dari alfa atau kurang dari 0,05, berarti kan nilai errornya semakin kecil. Nih, saya ganti dengan warna biru. Misalnya di sini. Ternyata p-value-nya dapatnya di sini. Ya, di sini. Tadi alfanya di sini. Artinya kan alfa lebih besar daripada p-value atau p-value lebih kecil daripada alfa kan ya. Oke, coba kita perhatikan. Ketika saya pakai warna apa lagi ya? Biru muda deh. Nah, ketika P-nya di sini ya, sementara alfanya di sini, artinya dugaan kita itu melewati batas kritis kan, lebih besar kan dari yang sudah kita yakini 95% ini. Betul? Artinya dugaan kita benar nggak? Dugaan kita benar nggak? Benar. Dugaan kita benar. Kenapa? Karena melebihi dari ekspektasi yang kita sudah tetapkan di awal. Nah, ketika p-value-nya lebih dari alfa, artinya, ini saya pakai yang sisi sebelah kiri aja. Misalnya, p-value-nya di sini. Nah, P-nya di sini. Sementara alfanya sebelah kirinya. Nah, kan alfanya lebih kecil dari p-value atau p-value lebih besar daripada alfa. Nah, artinya kan dugaan kita yang tadinya di sini, di alfa, ternyata rentangnya harusnya segini kan, 95%. Nah, ternyata ketika kita uji secara statistik, rentangnya segini. Gitu. Estimasinya, perkiraannya ternyata lebih kecil daripada dugaan kita di awal. Berarti dugaan kita benar nggak? Salah. Karena rentang estimasinya lebih sempit. Nah, kalau rentang estimasinya lebih luas, ya artinya itu sudah melebihi dugaan kita. Artinya dugaan kita sudah terlewati, sudah benar. Dugaan kita sudah tepat gitu loh maksudnya. Jadi ingat, CI ini termasuk dalam estimasi interval ya, bukan estimasi titik. Jadi kalau misalnya tadi di antara kalian ada yang berpikir kalau titiknya di sini alfa, gitu ya, titiknya di alfa lalu p-value di sini terus dia lewat melebihi, itu artinya dugaan kita salah, bukan. Ingat, ini estimasi interval. Jadi kalau kita sudah tetapkan lebarnya sekian, lebarnya A, ternyata realitanya lebih dari A, berarti dugaan kita sudah melewati. Berarti dugaan kita sebenarnya sudah terjadi, benar terjadi gitu, secara nyata. Karena yang terjadi pun sudah lebih dari itu. Nah, ketika interval yang terjadi itu lebih sempit dibanding yang kita duga, ya artinya belum nyampe dugaan kita itu untuk menjadi nyata. Terjadi secara nyata. Makanya kalau p-value-nya ini kurang dari alfa, gitu ya, maka H0 ditolak. Kalau p-value-nya lebih dari alfa, maka H0 diterima.
Ini kunci untuk semua jenis uji statistik yang mau kalian pakai. Mau apapun uji statistiknya, kuncinya selalu ini. Ya, kalau p-value lebih dari alfa, maka H0 diterima. Kalau p-value kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Dasar konsepnya yang tadi. Kenapa H0 diterima? Ya karena dia p-value-nya lebih dari alfa. Artinya rentang rentang realita yang terjadi itu lebih sempit dibanding dugaan kita. Artinya dugaan kita tidak tercapai. Gitu ya. Kenapa H0 ditolak? Ya karena dugaan kita sudah tercapai, bahkan melebihi dari dugaan kita. Ya, karena dugaan kita ada di CI kan. Nah, jadi kalau saya coba rangkum, kira-kira gini. Jika P ini P value ya. Jika P lebih dari apa, maka apa tadi? H0 Diterima. terima. Diterima. Oke, Diterima. diterima. Kalau P value kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Nah, misalnya kita mau meneliti tentang hubungan, gitu ya. Ada nggak sih hubungan antara banyak ngemil sama peningkatan berat badan? Gitu ya. Kita penasaran nih. Sebenarnya ada nggak sih hubungannya antara banyak ngemil? Bukan banyak ngemil, jumlah cemilan dengan peningkatan berat badan. Berarti nanti H0-nya bunyinya begini. H0 itu tadi nullification 0 tidak ada ya. Peniadaan kan. Berarti dimulai dengan kata tidak ada. Ya. Tidak ada tidak ada hubungan antara, dilanjutkan kalimatnya, tidak ada hubungan antara jumlah cemilan dengan peningkatan berat badan. Lalu hipotesis alternatifnya apa? HA-nya berarti. Alternatif dari tidak ada apa? Ada. Oke, berarti kalimatnya nanti ada. Ada hubungan antara jumlah cemilan dengan peningkatan berat badan. Oke. Misalnya, hasilnya p-value kurang dari alfa. H0-nya ditolak. Gitu kan? Artinya H0-nya ditolak. Berarti yang terjadi apa? HA-nya kan yang terjadi secara realita. Gitu kan? Nah, sehingga kesimpulan analisis kita apa? Kesimpulannya ada hubungan antara jumlah cemilan dengan peningkatan berat badan. Nah, jadi gitu cara menyimpulkan analisis dari uji hipotesis. Saya ulang ya. Jika karena p-value nilainya kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Berarti H0 kita coret. Jadi yang terjadi secara realita apa? Ternyata HA-nya yang terjadi. Berarti ada hubungan. Jadi kesimpulan penelitiannya apa? Oh, ternyata ada hubungannya antara jumlah cemilan dengan peningkatan berat badan. Lalu aplikasinya apa di dalam keperawatan? Oh, berarti untuk mengurangi peningkatan berat badan, maka jumlah cemilan harus dikurangi misalnya. Misalnya begitu. Nah, itu untuk pengambilan keputusan dalam menguji sebuah hipotesis penelitian.
Ya. Ya, sampai di sini ada yang mau tanya nggak tentang hal ini dulu? Atau sudah jelas? Ya, memang agak-agak abstrak ya. Jadi misalnya kayak ini, kayak tadi si Mei itu kan punya kriteria cowok ya. Nanti kan kalian akan mengambil keputusan, cowok itu akan kalian terima atau kalian tolak kan gitu ya. Ya. Nah, cowok itu akan kalian terima dan kalian tolak itu kan tergantung pada benar nggak sih dugaan kalian terhadap cowok itu, gitu ya. Misalnya kalian kalian menduga, oh ini kayaknya cowok ini setia deh, misalnya gitu ya. Itu kan dugaan kalian kan. Nah, bagian dari errornya adalah dia tidak setia. Berarti Hanulnya tidak setia, HA-nya setia. Nah, ternyata selama melakukan perjalanan selama 1 bulan, ya, perjalanan hubungan selama 1 bulan, ternyata muncul tanda gejala Hanulnya ditolak. Hanulnya diterima. Kalau Hanul diterima berarti dia setia atau nggak setia? Nggak setia. Nggak setia. Berarti Hanul Iya. diterima. Berarti kesimpulannya dia tidak setia. Gitu. Aplikasinya apa? Ya, aplikasinya tergantung pada kalian sebagai peneliti. Cowok itu mau tetap kalian terima atau kalian putusin, kan gitu. Jadi statistik itu hanya memberikan hasil analisis saja. Yang mengambil tindakan tetap si peneliti. Ya, kayak tadi gitu ya. Ya terserah kalian yang punya cowok. Akan kalian putusin atau kalian tetap lanjutin gitu ya. Nah, kan fenomenanya juga begitu kan. Meskipun sudah terbukti tidak setia, tetap aja ada yang ngejalanin kayak gitu. Karena mungkin dia memiliki hipotesis lain. Ya, apa tuh hipotesis lain? Oh, mungkin nanti dia akan berubah. Nah, itu dugaan baru kan ya. Ya berarti itu hipotesis baru. Nah, hipotesis itu perlu diuji lagi tuh. Nah, benar nggak dia akan berubah? Nah, berarti Hanulnya tidak berubah, HA-nya berubah. Ya, tidak ada perubahan dan ada perubahan gitu. Nah, itu diuji lagi dugaan kalian itu, hipotesis itu. Nah, nanti hasilnya apa ya balik lagi. Gitu ya. Kita yang nanti mengambil tindakan untuk aplikasi. Nah, kira-kira simpelnya begitu deh. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari untuk tentang hipotesis. Ya. Sama kayak kalian misalnya kelas offline gitu ya. Kelas offline, kemudian kelasnya Suster Elina. Kalian terlambat 5 menit. Yang kalian pikirkan ada 2, masuk apa enggak? Masuk enggak, masuk enggak, masuk enggak gitu ya. Nah, itu kan hipotesis tuh. Nah, hipotesisnya apa? Bakal diterima atau ditolak kayak gitu ya. Kalian akan diterima masuk ke dalam kelas atau ditolak disuruh keluar gitu. Nah, itu hipotesis dan itu perlu diuji. Nah, kira-kira kayak gitu, hipotesis. Mungkin contoh simpelnya seperti itu. Nah, terkait grafik yang 2 grafik terakhir, itu saya mau memperlihatkan sebenarnya ini antara alfa dan beta. Ini ya, sebentar. Oke, ini. Seperti kemarin kita belajar tentang distribusi binomial dan distribusi normal. Kan kemarin saya sampaikan bahwa distribusi normal itu merupakan salah satu bentuk atau salah satu jenis distribusi data yang memiliki jenis data kontinu ya. Sedangkan kalau binomial itu untuk yang data diskrit. Nah, distribusi student atau distribusi T ini termasuk ke dalam salah satu jenis distribusi data dengan jenis data kontinu juga sama dengan distribusi normal. Lalu ada juga distribusi korelasi atau distribusi R. Ya, jadi ini termasuk dalam data kontinu sama dengan distribusi normal atau nilai Z gitu ya. Nah, di sini saya mau memperlihatkan kurva yang warna merah ini adalah kurva Hanul. Ya, kurva Hanul. Sedangkan biru yang putus-putus ini adalah kurva HA.
Atau ada referensi yang juga menulisnya H1 sama ya. Nah, di sini saya memperlihatkan nih, garis yang hijau yang ada tulisan critical C itu nilai kritisnya T gitu. Kalau tadi kita pakai nilai kritisnya itu nilai kritis alfa. Sama saja sebenarnya nanti. Nah, kalau kita lihat dari garis hijau ini, dari nilai kritis, ujungnya ini alfa per 2 kan ya. Nah, seperti yang tadi kita bahas. Nilainya 0,025 karena CI-nya 95. Oke, di sini 95. Oke, makanya di sini 0,025. Dan di sini, ini alfa juga nih, alfa per 2. 0,025 juga. Nah, beta itu di sini dia. Letaknya di H1. Jadi ini H0. Ini H1. Atau HA ya. Alternatif. Nah, letaknya di sini dia beta. Karena tadi kalau dari kuadran yang 4 tadi itu ya, yang 4 kotak tadi itu, beta itu miliknya realita kan ya. Nah, betanya tuh letaknya di sini. Nah, kalau kita bisa banding, ini sebenarnya perbandingan antara H0 dengan HA, antara dugaan peneliti dengan realita. Dan di mana letak error masing-masing. Nah, beta ini penting karena nanti ada satu parameter, ada satu nilai yang namanya power. Power ini adalah seberapa seberapa tingkat kekuatan dari analisis yang kita lakukan. Nah, itu namanya power. Nah, power ini rumusnya itu 1 dikurang beta. Beta ini. Ya. Kalau 1 dikurang beta, berarti sebenarnya kan ini ya. Sampai sini. Luas area wilayah kurva yang selain beta. Ini kan 1 nih. Dari sini sampai sini itu 1 atau 100% lah gitu ya. Nah, betanya kan di sini. Nah, berarti 1 min beta itu di sini. Inilah 1 min beta. Nah, makanya disebut power kenapa? Karena 1 min beta ini menunjukkan besar dari realita yang terjadi. Karena beta ini errornya. Nah, itu. Nah, pentingnya nilai beta di situ untuk menunjukkan seberapa kuat sih hasil analisis kita. Jadi misalnya gini, saya hapus dulu. Misalnya tadi P-nya kurang dari alfa. P kurang dari alfa ini kan kesimpulannya tadi H0-nya ditolak ya. H0 tolak. Berarti yang diterima HA-nya gitu ya. Berarti secara realita HA-nya ini benar terjadi. Kalau tadi ada hubungan gitu. Nah, power ini menunjukkan hasil analisis kita yang ada hubungan itu sebenarnya itu nyata atau tidak secara realita gitu ya. Nah, kalau memang benar-benar nyata, benar-benar terjadi, seberapa persen, seberapa besar sih nyatanya gitu. Kenyataannya itu seberapa besar gitu. Nah, itu dinilai dari power itu. Ya, jadi untuk meyakinkan kita, meskipun kita sudah dapat nih, oh ternyata hari ini dugaan saya hujan, gitu ya. Tapi udah muncul nih, udah mulai mendung, langit udah nggak kelihatan, awan banyak, gitu ya. Oh kayak ini pasti akan hujan. Tapi seberapa nyata sih, seberapa benar akan hujan? Meskipun saya yakin dugaan saya benar. Nah, itu power. Ya, seberapa besar kenyataannya. Kalian pernah nggak ngalamin gini? Saya ambil contoh selama kuliah gitu. Kalian mengikuti semua mata kuliah. Terus kalau dilihat dari nilai UTS, nilai UAS, aduh kayaknya ada kemungkinan nggak lulus, persentase nggak lulusnya itu besar gitu, saya bilang gitu. Terus waktu kalian ngelihat HS atau ngelihat nilai, ternyata lulus. Terus abis itu kalian
masih ini nih, masih nggak sadar. Terus kalian bertanya, bener nih lulus gitu kan? Nah, itu menunjukkan seberapa besar realita itu benar terjadi. Bener nggak sih terjadi? Seberapa besar pada saat itu, saat kalian mikir, bener nggak sih? Kan kalian membutuhkan jawaban, bener loh, 100%, bener loh, 80% bahwa apa yang kalian lihat itu nyata-nyata terjadi. Yang kalian lihat itu benar, sebuah kenyataan. Nah, itu power. Ya, seberapa nyata dugaan kita itu ternyata memang benar. Atau seberapa nyata dugaan itu ternyata salah. Itu power. Atau beta tadi itu ya. Nah, kira-kira itu. Sebenarnya untuk yang kurva setelah ini, kurva yang korelasi itu sama. Nah, saya hanya ingin menunjukkan kalau ini berdasarkan distribusi P. Kalau yang ini berdasarkan distribusi R. Ternyata menunjukkan sisi yang sama. Gitu ya. Ini yang hijau ini sisi kritisnya. Nah, itu yang dimaksud dari dua kurva yang terakhir ini. Hanya untuk menunjukkan letak di mana alfa dan beta. Ya, penjelasan lanjut dari yang 4 kuadran tadi. Kemudian tadi tentang nilai Z. Oke, nah ini sudah saya tandai. Share dia. Apakah yang Excel ini sudah muncul? Tampilan Excel-nya sudah muncul? Sudah, Pak. Nah, apakah Sudah, Pak. kurang besar angkanya? Kurang di Zoom. Iya, Pak, Kurang besar ya? masih agak kecil. Oke. Oke, tadi CI alfa kita itu 0,5 kan ya? Nah, saya zoom out dulu, saya kecilkan dulu biar kalian bisa tahu tabelnya itu seperti apa. Ini tabelnya yang ini nih, yang saya blok. Nah, ini tabel Z. Gitu ya. Nah, sekarang saya zoom out. Nah, yang perlu kita cari tadi adalah angka alfa per 2-nya. Alfa per 2 tadi berapa desimalnya? 0,025. 0,25. Nah, ketemunya di sini. 0,025 ya. Kelihatan? Yang saya warna kuning. Nah, ini nilai alfanya. Nah, berapa nilai Z-nya? Kita lihat di barisnya. 0,025 ini terletak di baris berapa? Nah, di sini kita lihat 1,9. Ya. Tanda negatif ini diabaikan saja. Karena nilai Z itu nanti kalau untuk probabilitas itu dia selalu positif. 1,9 ya depannya. Lalu kalau kita lihat kolomnya itu 0,06. Ketemu? Yang saya kuningkan nih. 1,9 dan 0,06. Ketemu? Ketemu, Pak. Ketemu, Pak. Oke. Nah, kita gabungkan, kita jumlahkan 1,9 ditambah 0,06. Jadi berapa? 1,9 ditambah 0,06. Nah, kedua angka ini dijumlah jadi berapa? 2,5, Pak. Coba dihitung lagi. 1,9 ini saya udah ketik di tampilan. 1,15, Pak. 1,9 ditambah 0,06. Coba berapa? 1,96. 1,96 ya. Lihat desimalnya tuh beda. Jangan 9 ya ditambah 6. Kalau disusun kalau dibuat penjumlahan bersusun gitu ya. Beda desimal tuh antara 9 dan 6. Jadi kalau kita jumlah akan kita dapatkan nilai Z-nya 1,96.
untuk nilai alfa 0,05 atau 5%. Atau dengan kata lain, nilai Z untuk si I 95%, nilai Z-nya adalah 1,96. Nah, sehingga ketika kita memasukkan rumus ini, kita dapat nih. Nah, pada CI 95%, maka didapatkan nilai Z-nya 1,96. Gitu. Nah, kalau misal itu kalau kita pakainya 95%. Nah, kalau kita mau pakai nilai CI-nya itu 90%, berapa nilai Z-nya? Nah, sama kita cari. Nilai CI-nya 90%, berarti alfanya 10% kan? Oke, berarti alfa per 2-nya 5%. Atau 0,05. Benar ya? Alfa per 2-nya nih 0,05. Nah, baru kita cari di tabel tadi. Oke, tabel Z. Tabel Z ini bisa kalian dapatkan dari internet ya. Kita cari 0,05 sekarang. Nah, nih, ada di sini. Kita lihat di ini 0,505. Lebih kan? Nggak boleh kalau lebih. Nah, ini yang hampir mendekati 0,05, 0,0495. Kalau kita bulatkan, dapatnya 0,05 gitu ya. Nah, berapa nih? Nah, kita lihat. Di barisnya 1,6. Di kolomnya 0,05. Nah, berarti 1,6 ditambah 0,05. Berapakah? 1,65. 1,65. Berarti kalau CI kita kalau CI kita 90%, maka nilai Z-nya atau Z-score-nya itu 1,65. Nah, gitu. Sehingga nanti nilai yang kita letakkan di sini 1,65. Oke, itu ya. Tadi untuk pertanyaannya Yuliana dengan Gaby. Untuk hal ini ada yang ingin lanjut ditanyakan dari kedua penanya? Sudah paham, Pak. Saya juga sudah paham, Pak. Oke. Dari yang lain gimana? Kalau tadi ada yang kecepatan juga atau ada yang kelewat, bilang aja. Atau ada pertanyaan lain juga silakan. Ada pertanyaan lain? Dari yang lain? Enggak ada? Oke, kalau dari topik distribusi sampling ada pertanyaan nggak selain tadi pertanyaannya Mei tentang kriteria sampel? Oke, tentang sampling. Oke, untuk diagram ini apakah ada yang dibingungkan atau sudah jelas? Nah, ini nanti penting sebagai proyek kalian tuh. Jadi sampel yang mau kalian ambil di dalam proyek kalian itu kalian ngambil dari populasi yang mana? Ya. Ada pertanyaan dari diagram ini?
Atau sudah oke? Kalau sudah oke, boleh disimbolkan apa ya? Kalau sudah oke, boleh diangkat jempolnya, berarti sudah jelas. Nah, ini dugaan saya masih 50-50 nih. Karena ada pertanyaan nggak ada, diangkat jempol kalau udah jelas nggak ada juga. Nah, ini abu-abu nih. Susah menegakkan hipotesisnya. Bingung sebenarnya. Ya, silakan ditanya kalau yang bingung. Kayak yang Bapak bilang tadi, nanti di populasi yang mana gitu, nah Pak? Kayak sudah Kira- punya populasi target belum? Populasi umumnya udah dapat belum? Targetnya mau siapa? Kayak misalnya pasien hipertensi ini ya Pak ya? Masih hipotesis. Sebentar ya. Iya Pak. Maaf ya. Kayak di mana tadi Yuli? Ada target populasi umumnya nggak? Misalnya kayak yang dicontoh itu ya, pasien hipertensi itu. Misalnya pakainya tuh pasien diabetes gitu. Oke. Pasien diabetes itu kan banyak nih. Kalau di sini kan saya contohkan ini berdasarkan rentang usia. Nah, untuk mengambil untuk mengambil keputusan kalian, untuk mengambil berdasarkan usia kah, berdasarkan tingkat pendidikan kah, itu berdasarkan ini ya, referensi yang kalian baca. Referensi apa? Baik itu dari konsep teori ataupun dari angka-angka kejadian tentang diabetes ataupun dari hasil penelitian sebelumnya tentang diabetes. Itu mana yang apa ya? Yang menarik perhatian untuk diteliti. Jadi penelitian itu sebenarnya cara untuk mencari jawaban, mencari solusi atas masalah-masalah kesehatan kalau kita sebagai perawat gitu ya, masalah-masalah keperawatan. Nah, contohnya tadi populasi umum ini pada pasien DM. Oke, hal apa di dalam pasien DM yang masih jadi masalah di dalam keperawatan? Nah, itu ya, perlu kamu cari dulu ya. Atau yang menarik perhatianmu di dalam keperawatan yang selama ini kamu pelajari, kan kemarin udah belajar tuh tentang DM ya di KMB 2. Nah, sejauh ini sampai dengan saat ini masalah pasien DM itu apa? Apakah kepatuhannya? Apakah gula darahnya? Ataukah kesadarannya? Atau apa? Nah, sehingga nanti ketika kamu mengerucutkan dari populasi umum pasien DM itu, kamu lebih mudah. Dari populasi umum kamu kerucutkan jadi subjek. Kemudian dari populasi subjek kamu kerucutkan menjadi populasi penelitian. Dan akhirnya kamu dapat kriteria inklusi dan eksklusi tadi. Nah, itu kan lebih mudah. Jadi dengan banyak membaca konsep teori, membaca laporan-laporan tentang kejadian masalah kesehatan, membaca banyak tentang hasil-hasil penelitian tentang topik yang kalian mau minati, itu akan mempermudah kalian mengerucutkan diagram ini sampai akhirnya kalian dapat kriteria sampel tadi.
Nah, jadi itu Yuli. Jadi kalau sudah punya populasi umum itu sudah lampu kuning kalau bisa bilang ya. Sudah lampu kuning. Pintunya udah terbuka, tinggal nyari jalannya dengan banyak baca. Nah, misalnya proyek kalian itu kalian mau lihat di seputar apa ya, tempat tinggal kalian. Misalnya di tempat tinggalmu itu pasien DM seperti apa sih? Gitu. Nah, dengan hasil bacaanmu dari fenomena yang ada, entah dari secara global ataupun secara nasional gitu ya, ataupun secara regional. Regional itu maksudnya kalau global kan seluruh dunia, nasional itu se-Indonesia. Kalau regional itu bisa se-Sumatera Selatan, bisa se-Kota Palembang. Nah, fenomena pasien-pasien DM itu ada juga nggak sih dengan pasien-pasien DM di tetanggamu? Karena kamu mau menargetkan subjek penelitianmu adalah pasien-pasien DM di tetanggamu. Nah, itu bisa kamu kerucutkan jadinya nanti. Apa masalah yang muncul di mereka? Itulah yang kita teliti. Jangan sampai kita meneliti yang sebenarnya nggak ada masalah. Akhirnya sebenarnya penelitiannya itu nggak punya tujuan. Karena tujuan penelitian itu untuk memecahkan masalah. Gitu. Makanya yang harus dicari terlebih dahulu adalah masalah. Ya, seperti yang kalian pernah pelajari mulai dari semester 2 ya, kerjaan perawat itu kan cari-cari masalah. Ya. Semester 2 kalian belajar gimana caranya mencari masalah keperawatan, akhirnya muncul diagnosis kan gitu ya. Nah, kalau di sini kalian mencari-cari masalah penelitian. Nah, jadi itu dulu yang dicari, banyak baca. Karena tanpa banyak baca, kalian akan sangat bingung menentukan siapa sih sampel saya nanti. Siapa sih populasi saya nanti. Apa saja kriterianya. Kalaupun oke, kalian bisa dapat inspirasi dari membaca hasil penelitian deskripsi kakak tingkat. Itu juga bagus. Gitu ya. Tapi saran saya itu hanya untuk mencari inspirasi. Bukan meniru. Karena belum tentu topik proyek kalian itu sama dengan topik kakak tingkat. Gitu. Karena tadi kuncinya, penelitian itu bertujuan untuk memecahkan masalah. Kalau masalah itu sudah dipecahkan oleh kakak tingkat kalian, ya berarti buat apa lagi kalian meneliti hal itu? Toh sudah ada pemecahan masalahnya. Kayak gitu. Berarti harus mencari masalah lain atau masalah yang belum dipecahkan oleh penelitian kakak tingkat. Nah, ini bisa menjadi awal pembelajaran yang baik supaya nanti kalian bisa lebih mudah ketika menyusun proposal skripsi nanti. Ya, jadi dalam penentuan populasi dan sampel kuncinya itu. Ya. Siapa dulu populasi umumnya? Lalu dikerucutkan tadi. Masalahnya di mana? Oh misalnya di daerah rumah saya ini banyak nih pasien DM ini yang punya masalah kesehatannya itu justru yang lansia-lansia. Oh ya udah berarti populasi subjek saya adalah pasien lansia yang hipertensi. Gitu. Populasi subjek. Kan subjek itu kan orangnya gitu ya. Nah, jadi orangnya yang mana ya, dewasa apa yang lansia? Oh, di target lokasi penelitian saya itu ternyata yang punya banyak masalah itu lansia. Berarti populasi subjeknya adalah pasien lansia yang hipertensi. Atau bisa dibalik juga sih, pasien hipertensi yang lansia. Gitu. Nah, bisa begitu ya. Gimana? Sudah paham Pak, kalau untuk bagian yang itu. Terus di yang ini Pak, yang sesuai kriteria itu Pak. Tadi kan Bapak juga sudah jelasin ya kriteria itu. Saya telat Mas. Oh ya, kriteria subjek itu atau kriteria sampling itu tadi kan ada dua, ada inklusi dan eksklusi. Kalau inklusi tadi simpelnya kriteria atau syarat-syarat yang
membuat kita memilih si subjek. Jadi memasukkan gitu ya, in. Kalau eksklusi itu dikeluarkan atau di drop out dari sampel kita. Itu eksklusi. Nah, itu bedanya inklusi dengan eksklusi. Ya, kalau tadi saya pakai perumpamaan kalau pacaran, inklusi itu ya kriteria cowok yang akhirnya dijadiin pacar. Kalau eksklusi itu pas dia udah jadi pacar memunculkan atau menunjukkan kriteria eksklusi, maka akhirnya diputusin. Nah, mudahnya kayak gitu. Atau misalnya kalau dalam penelitian seperti penelitian kemarin, saya penelitian tentang Tai Chi, itu dia harus mengikuti 8 sesi senam Tai Chi. Nah, kalau misalnya dia bolos sekali aja, maka saya keluarkan dari sampel. Dia tidak lagi jadi sampel penelitian saya. Tapi kalau dalam penelitian, apakah artinya responden yang bolos satu itu terus dia datang gitu ya? Misalnya dia sesi pertama ikut, 2 ikut, 3 ikut, 4 ikut. Nah, 5 ini dia nggak bisa ikut sesi kelima. Lalu di sesi ke-6 dia datang pengen ikut. Apakah karena sudah kita drop out terus responden itu kita tolak untuk melakukan senam? Ya enggak. Gitu ya. Dalam kegiatan senam Tai Chi-nya, para responden ini nggak bisa kita tolak untuk nggak kita bolehkan ikut senam. Tapi datanya dia yang nggak akan kita ambil sebagai data penelitian kita. Gitu. Ya, dan kita juga nggak perlu ngasih tahu ke respondennya, Pak, Bapak kan kemarin udah bolos, jadi meskipun Bapak datang hari ini, Bapak nggak boleh ikut. Nggak bisa juga bilang gitu. Atau kita kasih tahu, Pak, karena kemarin Bapak bolos, jadinya Bapak nggak jadi sampel penelitian saya lagi. Nah, kalaupun dikasih tahu, tetap disampaikan. Meskipun kemarin Bapak bolos dan tidak lagi jadi anggota penelitian saya, tapi Bapak masih boleh datang sampai selesai. Gitu. Sampai 8 sesi selesai. Nah, itu. Karena itu etika penelitian. Nah, itu kriteria inklusi dan eksklusi gitu ya. Oke. Oke, untuk yang ini dari kalian ada pertanyaan? Slide yang ini? Dan dengan penjelasan saya di video? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kalau slide yang ini tadi udah kita bahas. Nah, ini slide yang ini ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, yang ini? Nggak ada? Oke, nggak ada pertanyaan. Nah, mungkin salah satu bentuk soalnya adalah kalian akan diminta untuk menghitung jumlah sampel nanti. Ya. Dan seperti penjelasan saya di video, itu kalian pertama kali harus menentukan apakah soal itu meminta jumlah sampel dengan kondisi penelitian yang populasinya diketahui atau tidak diketahui. Kemudian yang kedua, apakah soal itu meminta jumlah sampel pada kondisi distribusi min atau distribusi proporsi. Nah, dua kunci itulah yang perlu kalian pegang. Sehingga kalian bisa menentukan rumus yang mana yang kalian pakai.
Oke, dari contoh penghitungannya apakah ada pertanyaan? Kalau kalian lihat bedanya antara sebelah kiri dengan kanan, antara min dengan proporsi, letaknya cuma di ini, standar deviasi. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan juga di video, standar deviasi. Kalau min dia pakai standar deviasi, kalau pakai proporsi dia pakai ini. P dikali 1 min P atau P dikali Q. Bedanya di situ aja. Nah, ini standar deviasi. Sini dia berubah menjadi P dikali 1 min P. Bedanya cuma di situ. Sisanya yang lain sama. Jadi sebenarnya kalian hanya menghafalkan 2 rumus saja. Sebenarnya kuncinya. Ya, hanya menghafalkan 2 rumus. Saya sarankan sih yang distribusi min saja yang kalian hafalkan. Karena nanti kalau yang proporsi itu ya tinggal ganti aja. Standar deviasinya menjadi P dikali 1 min P atau P dikali Q. Ya. Karena Q itu adalah 1 dikurang P. Ada pertanyaan di penghitungan sampel? Nggak ada? Oke, di keterangan rumus ini ada yang mau ditanya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mari kita coba latihan. Oke, silahkan dicatat soalnya. Oke. Saya ingin mengetahui berapa proporsi pasien DM dengan gula darah tidak stabil di RT 01. Hasil wawancara dengan ketua RT 01 didapatkan bahwa penderita DM di RT tersebut berjumlah 200 orang. Saya mendapatkan artikel penelitian proporsi antara pasien DM
dengan gula darah tidak terkontrol, sebesar 50%. Dan margin of error 5%. Berapakah jumlah sampel yang saya butuhkan jika saya memiliki keyakinan sebesar 95%. Oke, silakan kalian baca lagi soalnya dulu sebanyak 2 kali. Oke, baca dulu soalnya sebanyak 2 kali. Kalau sudah selesai baca 2 kali, boleh diangkat jempolnya. Oke, tadi kunci yang pertama apa? Jumlahnya, Pak, jumlah. Yang pertama kalian identifikasi adalah jumlah populasinya diketahui atau tidak gitu ya. Oke, pada soal tersebut jumlah populasinya diketahui atau tidak? Diketahui, Pak. Diketahui. Oke. Berapa jumlahnya? 200. 200, Pak. Oke, 200 orang. Soal itu meminta distribusi min atau proporsi? Proporsi. Proporsi. Oke, kata kuncinya ada di proporsi. Besarnya berapa? Besar proporsinya? Bapak. Besar proporsinya berapa? 50%, Pak. 50%. Nah, kalaupun di soal nanti tidak ada kata proporsi, tinggal kalian lihat ada persennya apa tidak. Karena kalau persentase itu pasti menunjukkan nilai proporsi. Kalau nanti kalian baca di situ nilai rata-rata itu kan min. Nah, itu berarti dia mintanya distribusi min, rumus distribusi min gitu. Itu ya kuncinya. Oke, karena 2 kunci sudah diketahui, coba silakan dihitung. Kira-kira butuh waktu berapa menit? 10 menit cukup? Enggak, 15 menit. Kayaknya.
Oke, coba dulu deh 15 menit. Kalau mau pakai kalkulator silahkan, boleh. Ya, jadi jangan lupa untuk mempertimbangkan sampling error supaya jumlah sampel kalian tidak menyusut. Karena yang hasil penghitungan tadi yang 131,5 itu atau 132 itu adalah jumlah sampel minimal yang dibutuhkan. Apakah dengan jumlah populasi 200 hasilnya selalu 131,5? Belum tentu juga. Karena kan tadi nilai proporsi dan nilai presisinya itu kan tergantung pada nilai yang kita temukan di hasil penelitian sebelumnya. Gitu. Ya, tergantung nanti hasil penelitian sebelumnya yang kalian dapatkan dari artikel jurnal orang lain, penelitian orang lain itu dapat berapa. Nah, itu kalian masukkan nilainya di situ. Jadi belum tentu dengan jumlah populasi 200 hasilnya selalu 131,5. Sampai di sini ada ingin pertanyaan? Sampai sini aman? Atau udah mulai mules? Aman, Pak. Mulai mulus kayaknya. Soalnya ini udah banyak yang mengalami penurunan kesadaran kayaknya. Sehingga yang terlihat atapnya kan nanti orangnya bisa tuh, handphonenya udah nggak kepegang, nggak di tangan lagi, udah ada di atas meja tergeletak. Orangnya tidak sadar nih. Oke. Kemudian kita beralih ke teknik sampling. Nah, yang ini ada pertanyaan nggak? Teknik sampling itu cara kita mendapatkan sampel. Kan tadi udah tahu tuh, 132 orang. Nah, gimana caranya kita dapat 132 orang itu? Bukan dapat sih, istilah yang tepat itu. Bagaimana cara milih 132 orang dari 200 orang itu? Itu namanya teknik sampling. Gitu ya. Apakah terserah kita? Ya boleh. Gitu. Tapi secara garis besar ada dua metode atau dua cara. Secara probability atau non-probability. Bedanya apa? Kalau secara probability, semua calon responden yang 200 orang tadi itu punya kesempatan yang sama untuk menjadi sampel kita. Sedangkan kalau yang non-probability itu eksklusif sifat. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa menjadi sampel yang kita punya. Itu bedanya antara probability dengan non-probability sampling. Nah, kalau kalian lihat nih di sini ada 5 ya. Ada 5 jenis yang termasuk ke dalam probability sampling. Sistem acak sederhana itu contohnya misalnya kalian dari 200 orang itu kalian pakai dadu. Kalian lempar. Ya. Jadi dari 200 orang kalian punya listnya, punya daftarnya gitu ya, dari orang nomor 1 sampai orang nomor 200. Lalu kalian butuhnya 132 kan tadi. Nah, caranya dengan menggunakan dadu itu
tiap kali kalian melempar dadu itu adalah sampel kesekian. Misalnya lemparan dadu pertama, ini akan menjadi orang sampel pertama. Lemparan dadu kedua, itu akan menjadi sampel kedua, dan seterusnya. Ya. Misal, ketika kalian melempar dadu yang pertama kali, keluar tuh nilai 4. Ya. Oh, berarti orang yang urutannya nomor 4, itu menjadi sampel pertama. Gitu. Kita beri kode 01 atau 001 gitu ya. Lalu lemparan dadu kedua, kita dapatkan ternyata 1. Oh, berarti orang yang urutan nomor 1 itu menjadi sampel kedua, dan seterusnya sampai dapat 139 tadi ya totalnya. Nah, itu acak sederhana. Atau kalian juga bisa menggunakan fasilitas di Microsoft Excel. Di situ dia ada penggunaan random, ya, jadi nilai random. Nah, kalau acak berstrata itu mudahnya gini. Misalnya kalian ada 35 orang ya. Kalian ada 35 orang, kemudian saya hanya butuh 7 dari 35 orang. Gimana caranya? Oke, 35 butuhnya 7. Berarti 35 bagi 7. Hasilnya berapa? 5, Pak. 5. Oke, artinya tiap 5 orang akan ada 1 orang yang saya pilih untuk jadi sampel saya. Gitu. Misalnya, oh, saya mau tiap urutan yang ketiga deh. Tiap urutan yang ketiga. Berarti saya lihat absen. Saya lihat absen nomor 1, 2, 3. Nah, ya, absen nomor 3 ini saya ambil sebagai sampel pertama. Ya, sampel nomor 1. Terus saya lanjutkan lagi, bukan dari 4, ngitung satunya, tapi dari 6. Karena tadi kan tiap 5 orang kan? Tiap 5 orang, berarti saya menghitungnya lagi dari nomor 6. Jadi nomor 6 itu saya hitung 1, 7 itu 2, 8 itu 3. Nah, karena tadi saya ngambil sampelnya di tiap urutan ketiga, maka nomor 8 itu akan menjadi sampel saya nomor 2. Sampai di sini bisa ngebayangin nggak? Dengan cara pengambilan absen seperti itu. Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, berarti kalau sampel yang ketiga, saya akan ngambil nomor absen berapa kira-kira? Tadi sampel nomor 1 saya ambil dari absen nomor berapa tadi? Nomor 3. Terus? Kasih, sampel nomor 2 tadi saya ambil dari nomor 8. Oke. Sampel nomor 3 saya ngambil dari absen nomor berapa? 13, Pak. 13. Dapat dari mana? Karena kan dipilih dari ketiga itu, Pak. Dari 5. Nomor satunya absen nomor berapa? Nomor 3. Absen nomor satunya. Absen hitungan pertama. Dari 11, absen nomor berapa? 11. Oke, jadi 11, 12, 13. Nah, itu kan urutan yang ketiga. Nah, berarti absen nomor 13 adalah sampel saya nomor 3. Oke, sampel saya yang nomor 4. Itu saya ambil dari absen nomor berapa? 18. Oke, 18. Nah, dan begitu seterusnya. Itu ya, itu kalau yang cara atau teknik sampling acak berstrata. Atau kalau referensi yang masih pakai istilah bahasa Inggrisnya, namanya dia stratified sampling. Stratified random sampling. Acak itu random ya. Stratified random sampling. Jadi sampling acak berstrata atau berjenjang. Nah, itu caranya. Contohnya. Ya. Nah, kalau sistematik, nah sistematik ini lebih enak lagi. Lebih mudah lagi caranya. Misalnya,
saya mau ngambil sampel di absen yang genap aja. Ya udah, absen genapnya saya ambil jadi sampel. Nah, itu systematic sampling. Systematic random sampling. Jadi saya menetapkan kriterianya nomor yang genap aja. Gitu. Nah, kalau cluster ini, nah misalnya nih, kalian bayangin kalian ada di kelas, gitu ya. Kalian duduk di kelas, kemudian di masa pandemi kan kalian buat banjar gitu ya, ada berlapis ke belakang. Misalnya tempat duduk yang kalian atur itu ada 6 baris ke belakang. Ya, ada 6 baris ke belakang. Kemudian, jangan 6 baris, susah ya. Ada 7 baris ke belakang. Berarti ke samping ada berapa baris? Kalau ke belakangnya ada 7 baris, berarti ke sampingnya ada berapa baris? Ada berapa? Belum paham, Pak. Oh, belum paham. Oke. Baik, oke. Sekarang kalian bayangin, kalian lagi ada di kelas di kuliah, kalian ber-35. Ya. Lalu di masa pandemi kan kursinya diatur tuh. Ya, sekarang kursinya diatur supaya kalian bisa duduk baris ke belakang itu ada 7 baris. Ada 7 baris ke belakang. Udah? Udah terbayang? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Kalau Pak. ke belakang 7 baris, berarti ke samping ada berapa baris? 5, Pak. 5. Oke. Nah, saya akan mengambil sampel caranya di setiap baris yang ganjil ke samping. Berarti baris 1, baris 3, baris 5. Ya. Oke. Sudah kebayang? Baris 1, baris 3, baris 5. Sudah ya? Berarti ada 3 klaster. Ada 3 pengelompokan mahasiswa yang saya ambil. Kelompok baris pertama, kelompok baris ketiga, dan kelompok baris kelima. Nah, di tiap baris itu, saya akan ambil sampel saya di tiap baris kedua ke belakang. Kebayang? Kebayang nggak? Kebayang nggak? Bingung, Pak. Bingung? Iya. Oke, bentar saya coba. Tadi ke belakang ada 7 ya. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6. 7, oke. Ke samping ada 5. Oke. Yang 5 ya. Tadi yang saya pilih yang ini kan. 1, 3, 5. Oke, ini saya bedakan warnanya. Ganti warna kuning deh. Nah, baris 1, baris 3, baris 5. Nah, tadi saya bilang saya akan mengambil sampel, akan memilih dari baris genap ke belakang, gitu ya. Baris genap ke belakang kan yang ini. Baris kedua, baris keempat, baris keenam. Betul? Sehingga nanti yang saya Betul. ambil sampelnya yang ini. Nah,
Nah, jadi sampel saya warna merah. Jadi dari 3 klaster baris 1, baris 2, dan baris 3, saya akan mengambil beberapa sampel dari tiap klaster itu. Sehingga ada berapa jumlah sampel yang saya ambil dari 35? 9, Pak. Ada 9, Pak. Berarti sampelnya 9 dari populasi 35 orang. Nah, ini klaster sampel. Agak ribet ya. Jadi jadi ini sistem seleksinya ini 2 tahap dibanding yang sistematik dengan yang acak sederhana tadi ya. Atau sistem klaster ini juga kalian bisa pakai kalau misalnya di komunitas, kalian project penelitian kalian itu di komunitas. Misalnya kalian meneliti di sebuah kelurahan. Sebuah kelurahan itu kan ada beberapa RW kan. Nah, dari masing-masing RW itu kalian cuma ngambil 2 RT dari masing-masing. Dan dari tiap RT kalian cuma ngambil 15 dari masing-masing RT tersebut, 15 kakak atau 15 warga dari masing-masing RT tersebut. Nah, itu juga cluster sampling. Karena kalian mengklaster, mengelompokkan dulu populasi-populasi kecilnya, baru nanti dari populasi kecil itu diambil sampel masing-masing. Nah, itu juga cluster sampling. Nah, jadi 15 warga dari 2 RT yang dipilih di semua RW di satu kelurahan. Nah, itu cluster sampling. Atau mungkin kalau lebih mudah lagi membayangkannya, kalau saya mau meneliti di UKMC itu ada 3 fakultas, gitu ya. Di 3 fakultas itu ada prodi, ya. Masing-masing fakultas punya prodi dengan jumlah tertentu. Nah, dari masing-masing prodi ini saya ngambil sampel di tiap angkatan yang genap. Berarti kalau di S1 tingkat 2 dan tingkat 4. Kalau di D4 TLM berarti saya ngambil di tingkat 2 dan tingkat 4. Kalau di D3 kebidanan dan D3 keperawatan berarti saya hanya ambil tingkat 2. Lalu dari masing-masing tingkat itu saya hanya ambil 10 orang. Nah, itu cara cluster sampling. Nah, nanti begitu juga cara yang saya gunakan di FBA dan juga di FST. Nah, itu cluster sampling juga. Nah, itu cluster samplingnya. Nah, kalau berjenjang itu gabungan antara cluster sampling dengan strata. Ya, jadi itu digabung. Itu yang termasuk dalam probability sampling karena dia sifatnya acak. Nah, kalau yang non, ini saya berikan contohnya ada 5. Kita yang paling gampang dulu deh, total sampling. Nah, total sampling itu jumlah sampel sama dengan jumlah populasi. Ya, artinya seluruh populasi itu kita ambil semua, makanya disebut total. Ya, jadi total sampling sama dengan jumlah populasi sama dengan jumlah sampel gitu. Kalau di buku Noto Atmojo dibilang jika populasi kurang dari 100, maka disarankan untuk menggunakan total sampling. Jadi ambil semua pada populasi kurang dari 100. Lalu snowball. Snow itu apa? Snow. Salju, Pak. Salju. Ball. Bola. Snowball. Bola salju. Nah, bola salju. Nah, kalau kita menggelindingkan bola salju, itu lama-kelamaan bola saljunya makin besar kan. Jadi, teknik sampling dengan snowball ini caranya,
kita mendapatkan sampel itu dari rekomendasi sampel yang sebelumnya. Misalnya gini, saya ngambil sampel Erin jadi sampel pertama saya, ya. Nah, lalu setelah saya selesai ngambil data sama Erin, saya nanya sama Erin, ini kira-kira siapa lagi yang bisa jadi responden saya ya? Terus Erin bilang, oh sama Nofri aja Pak. Ya udah saya ke Nofri. Nah itu snowball. Jadi saya mendapatkan sampel berikutnya itu dari sampel sebelumnya. Nah itu snowball sampling. Nah terus selesai saya ngambil data sama Nofri, saya nanya lagi, kira-kira siapa lagi yang bisa jadi responden saya? Lalu si Nofri bilang, oh sama Dinda aja Pak. Ya udah saya ke Dinda. Nah itu snowball sampling. Dari satu orang ke orang lain, dari orang lain itu ke orang lain lagi. Jadi berdasarkan rekomendasi responden atau partisipan sebelumnya. Itu snowball sampling. Nah, snowball sampling ini biasanya sangat cocok kita gunakan jika topik penelitian kita itu sensitif. Contoh misalnya, kita ingin meneliti pada populasi remaja yang telah melakukan aktivitas seksual. Gitu. Nah, ini kan sensitif. Nah, biasanya ini bisa digunakan teknik sampling dengan cara snowball. Atau kita mau meneliti pada populasi remaja yang mengkonsumsi narkoba. Nah, biasanya mereka ini nggak mau terbuka karena takut ditangkap. Ya, atau ditangkap polisi. Nah, ini kita bisa pakai snowball sampling. Atau kita mau meneliti di populasi pekerja seks komersial. Gitu ya, di PSK. Misalnya, kita mau meneliti apakah PSK ini itu selalu kontrak dengan customer-nya, dengan pelanggannya untuk menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual untuk mencegah penyakit menular seksual atau infeksi menular seksual. Nah, itu bisa kita gunakan snowball sampling. Atau misalnya pada populasi LSL. LSL itu singkatan dari lelaki sesama lelaki. Nah, ini kita bisa menggunakan teknik snowball. Nah, kalau kuota, ya namanya kuota gitu ya, berarti ada jatah. Nah, jadi kuota ini mirip dengan klaster tadi. Jadi tiap klaster kecil itu kita kuotakan. Jadi bukan kita yang milih. Gitu. Pokoknya ada kuota nih. 10 orang pertama yang mendaftar itu akan diambil jadi responden. Nah, itu kuota sampel. Nah, 10 orang dari tiap kelas yang mendaftar itu akan menjadi sampel. Itu kuota sampling. Kalau convenience itu kan artinya kenyamanan. Jadi dengan cara teknik convenience sampling ini itu sesukanya peneliti, gitu ya. Misalnya saya bisa ngambil data 3 hari aja di puskesmas. Ya udah 3 hari itu si peneliti standby di puskesmas dari jam 8 sampai jam 12 misalnya si peneliti menetapkan itu. Ya udah berapa aja jumlah sampel yang didapat selama 3 hari itu. Dari jam 8 sampai jam 12 itulah jumlah sampel. Itu convenience sampling. Tetapi baik Noto Atmojo ataupun Ari Kunto dan referensi buku lain itu tidak menganjurkan bahwa teknik sampling ini diambil. Kenapa? Karena teknik sampling inilah yang paling lemah. Sehingga nanti dampaknya pada analisis data itu hasil analisis datanya itu sulit sulit dipertanggungjawabkan valid atau tidak. Jadi
Sama kayak gini, kalau kalian masak nasi goreng, ya kalian masak nasi goreng, terus kalian kasih garam gitu ya. Lalu karena kalian suka di bagian tengah, jadi kalian cicip bagian tengahnya doang. Oh, nggak keasinan. Sementara bisa jadi itu garam ngumpulnya di bagian tepi dari penggorengan. Dampaknya apa? Dampaknya hasil yang dia dapatkan dari sampel itu tidak sesuai dengan realitanya, dengan kondisi populasi secara umum. Makanya yang paling bagus memang teknik samplingnya adalah random sampling. Jadi waktu kalian masak nasi goreng gitu ya, setelah kalian aduk, untuk meyakinkan kalau bumbunya ini sudah teraduk merata, ya kalian ambil sampel. Meskipun sampelnya cuma seujung sendok gitu ya, jangan 1 sendok. Kalau 1 sendok, terus kalian tetapkan beberapa titik untuk ngambil sampel. Gitu ya. Untuk meyakinkan kalau bumbunya merata. Misalnya dari tepi penggorengan, kalian ngambil 3 titik. Dari bagian paling tengah, kalian ngambil berapa titik. Nah, di antara paling pinggir dan paling tengah, kalian ngambil berapa titik. Untuk menyicip. Ya. Nah, menggunakan ngambil sampelnya hanya seujung sendok. Kalau kalian ngambil 1 sendok dari semua titik itu namanya bukan nyicip, itu makan. Gitu ya. Nah, jadi yang paling bagus kualitas datanya itu jika kita ngambil samplingnya secara acak. Jadi gunakan probability sampling. Nah, kalau purposive ini tergantung dengan tujuan peneliti. Misalnya, saya mau, misalnya kalian udah bekerja sebagai perawat. Kemudian kalian ingin meneliti tentang kepuasan pasien terhadap pelayanan perawat. Lalu kalian memilih pasien-pasien yang nggak pernah komplain, yang baik-baik, yang kooperatif gitu ya. Nah, itu purposive sampling. Jadi kriteria sampelnya adalah selain kriteria yang inklusi eksklusi tadi tuh ya, itu ada tambahannya lagi, yaitu pasien yang kira-kira kalau nanti dia ngisi kuesioner itu dia akan ngisi yang baik-baik aja. Sehingga nanti hasil yang didapatkan bahwa pelayanan perawat itu bagus gitu ya, atau baik. Nah, itu purposive sampling. Nah, ini juga hati-hati juga gitu. Artinya nanti meskipun memang data itu didapat dari pasien, tapi itu hanya mewakili pasien yang baik-baik saja. Gitu. Ya pasti hasilnya pun pelayanan perawatnya ya bagus. Itu tidak bisa mewakili, hasilnya itu tidak bisa mewakili pada pasien-pasien yang memang mengalami pelayanan yang kurang baik dari perawat. Artinya datanya itu atau hasil penelitiannya itu tidak menunjukkan realita. Nah, tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, itu contoh yang purposive sampling. Nah, itu teknik sampling atau cara ngambil sampel. Nah, jadi urutannya seperti tadi. Setelah tahu populasi, hitung berapa jumlah sampel kalian. Setelah tahu jumlah sampel kalian, baru kalian menentukan cara apa yang mau saya pakai untuk mengambil sampel sejumlah itu dari populasi yang berjumlah itu. Gitu. Urutannya begitu. Oke, ada pertanyaan tentang teknik sampling? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, untuk estimasi, ada pertanyaan? Sebenarnya tujuan saya itu on kamera itu biar muka kalian tuh kelihatan. Bukan karena kameranya supaya on. Ya nggak apa-apa sih kalau sambil nulis bisa ditegakkan. Ada pertanyaan nggak? Untuk estimasi? Nggak ada.
Untuk statistik inferensial dan hipotesis ada? Nggak ada? Oke, Sudah paham. paham. Kalau dari pertemuan minggu lalu tentang konsep statistik, lalu statistik deskriptif, kemudian probabilitas, dan juga distribusi probabilitas, ada pertanyaan? Nggak ada? Oh, kalau nggak ada berarti siap UTS minggu depan ya. Oke, jadi untuk UTS minggu depan,